Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Indah Respati selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Sosial kelas A. Saya sebagai moderator akan memandu kegiatan diskusi hari ini. Topik yang dibicarakan adalah variabel bebas, variabel terikat, dan variabel perantara. Ada baiknya kita memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Nama saya Wiwit Yuniartika Putri, NPM akhir 005. Saya Uisja Nur Fadila dengan NPM akhir 039. Dan saya Isna Marsa Hilmalia dengan NPM akhir 035. Dan saya Windy Budiasrini dengan NPM akhir 041. Saya Tiara Deli Maharani Purba dengan NPM akhir 038. Selanjutnya, penyajian materi oleh kelompok 5. Selaku penyampai materi, saya persilahkan. Saya Uisja Nur Fadila dari kelas A NPM akhir 039. Di sini saya akan menjelaskan tentang variabel bebas. Apa sih yang kalian ketahui tentang variabel bebas? Apa sih yang kalian ketahui tentang variabel bebas? Variabel bebas atau yang biasa disebut dengan variabel independen adalah suatu variabel yang dapat berdiri sendiri tanpa dipengaruhi oleh variabel lainnya. Contoh pengaruh variabel bebas yaitu pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi belajar. Di situ dapat dilihat bahwa variabel bebasnya adalah model pembelajaran. Adapun ciri-ciri dari variabel bebas, yaitu yang pertama, bersifat independen atau mandiri. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh variabel lain, melainkan mempengaruhi atau menjadi penyebab variabel lain. Yang ketiga, yaitu variabel bebas memunculkan kondisi atau nilai yang dalam penelitian. Yang keempat, yaitu variabel bebas letaknya berada di awal dan diikuti dengan variabel lain. Dan yang terakhir, variabel bebas disimbolkan sebagai variabel X. Halo, dan di sini saya Isna Marsa Hilmalia. Saya akan melanjutkan apa yang dimaksud dengan variabel terikat. Nah, variabel terikat ini ternyata terbalik dengan variabel bebas yang sebelumnya dijelaskan. Untuk variabel terikat ini adalah variabel yang bisa dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Oleh karena itu, keberadaannya itu dianggap sebagai akibat dari kehadirannya variabel bebas. Nah, contoh variabel terikatnya yakni di sini contohnya hubungan antara kebiasaan aplikasi yang digunakan oleh siswa dengan kecepatan dalam memahami materi yang diajarkan. Nah, dari contoh di atas, untuk aplikasi itu merupakan variabel bebasnya, dan untuk kecepatannya itu variabel terikat, karena aplikasi akan berubah sebagai dampak atau akibat dari diubahnya X tersebut, sehingga nilai variabel terikat akan berubah berdasarkan variabel bebasnya. Nah, dan untuk ciri-ciri dari variabel terikat sendiri, yang pertama, variabel terikat bergantung pada variabel bebas, dan ciri-ciri keduanya, variabel terikat juga termasuk variabel prediktif. Ketiga, yaitu memiliki istilah lain, variabel yang diamati dari hasil variabel tersebut. Selanjutnya, saya Windy Budiasrini akan membacakan pengertian dari variabel perantara. Variabel intervening atau biasa disebut dengan variabel perantara merupakan komponen penting dalam penelitian ilmiah yang membantu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam konteks penelitian, variabel intervening seringkali berperan sebagai mediator atau perantara dalam menggambarkan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya adalah contoh variabel perantara.
Contoh yang dapat diambil adalah hubungan antara tingkat pendidikan dengan penghasilan. Jika kita mempertimbangkan self-efficacy, keyakinan pada kemampuan diri, sebagai variabel intervening, kita dapat berargumen bahwa tingkat pendidikan meningkatkan self-efficacy, yang kemudian dapat mempengaruhi penghasilan. Dengan kata lain, self-efficacy berperan sebagai perantara antara pendidikan dan penghasilan. Selanjutnya, saya akan membacakan dengan ciri-ciri variabel perantara. Yang pertama, terletak di antara variabel independen dan dependen. Yang kedua, tidak dapat diukur dan diamati secara langsung. Variabel perantara umumnya bersifat konseptual dan abstrak. Yang ketiga, memengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Yang keempat, memiliki hubungan dengan variabel independen dan dependen. Variabel perantara harus memiliki hubungan yang logis dan terukur. Yang kelima, yang terakhir, membantu menjelaskan mekanisme pengaruh variabel independen. Variabel perantara membantu peneliti untuk memahami bagaimana variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Saya Tiara Deli Maharani Purba, NPM 038, ingin menjelaskan tentang studi kasus. Peneliti ingin mengetahui apakah kualitas tidur mempengaruhi hubungan antara olahraga dan tingkat stres siswa. Artinya, apakah pengaruh olahraga terhadap tingkat stres dapat dijelaskan oleh perubahan kualitas tidur? Yang pertama ada variabel independen. Variabel bebas adalah variabel yang diasumsikan mempengaruhi atau mengubah variabel lain dalam penelitian. Dalam studi kasus ini, olahraga merupakan variabel independen. Seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana aktivitas fisik mempengaruhi tingkat stres siswa. Yang kedua ada variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, yang menjadi variabel terikatnya adalah tingkat stres siswa. Ini adalah variabel yang ingin kita pahami bagaimana pengaruhnya terhadap variabel independen aktivitas fisik. Yang ketiga, ada variabel perantara. Variabel perantara adalah variabel yang memediasi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam studi kasus ini, kualitas tidur merupakan variabel perantara. Usai sudah penyampaian materi dari kelompok 5, di sini saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan materi dari kita. Variabel bebas merupakan variabel yang dianggap sebagai penyebab atau faktor yang dapat mempengaruhi variabel lainnya, sehingga seringkali dimanipulasi dalam sebuah penelitian untuk melihat dampaknya terhadap variabel terikat. Kemudian, variabel terikat dianggap sebagai variabel dari perubahan variabel bebas, di mana variabel terikat adalah variabel yang diamati dan diukur untuk menentukan apakah adanya perubahan pada variabel bebas mempengaruhi nilai variabel terikat. Sedangkan variabel perantara berfungsi sebagai mediator antara variabel bebas dan variabel terikat, yang membantu menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dengan mengungkapkan proses atau mekanisme di balik hubungan tersebut. Adanya ketiga jenis variabel ini membentuk dasar analisis dalam banyak penelitian ilmiah dan membantu para peneliti memahami hubungan antara berbagai fenomena dan konsep. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengetahui apakah kolatus ulang deh belibet. Siapa sih? Lali. Kita gorong. Ulang-ulang. Variabel independen dan dependen